Praktik politik uang di masa pemilihan umum sudah marak terjadi bahkan hingga membudaya di Indonesia. Lalu apa saja faktor penyebab dan langkah antisipasi dari pemerintah terkait praktik pembelian suara ini? Praktik politik uang dalam masa pemilihan umum sudah marak terjadi di Indonesia. Hasil kajian KPK tahun 2018 mengungkap fakta bahwa sebanyak 95% menjatuhkan pilihannya karena melihat dari uangnya, 72,4% media sosial, dan 69,6% popularitas. Kemudian, hasil survei LIPI terhadap pemilu tahun 2019 mencatat 47,4% masyarakat membenarkan adanya politik uang dan 46,7% diantaranya menyebut bahwa politik uang adalah hal wajar. Dalam menyambut Pesta Demokrasi Pemilu 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK secara resmi merilis kampanye Hajar Serangan Fajar. Kampanye yang diluncurkan sejak bulan Juli ini merupakan seruan kepada seluruh masyarakat untuk menolak, menghindari, dan membentengi diri dari godaan politik uang dalam kontestasi pemilu. Mengutip data hasil kajian Visipol Universitas Gadjah Mada tahun 2015, praktik politik uang telah membudaya dan mengkonstruksi proses demokrasi. Hal ini dibenarkan oleh salah satu kontributor sekaligus editor kajian tersebut, yaitu Mada Sukmajati, yang juga merupakan dosen Visipol UGM. Ia mengatakan ada 4 faktor utama penyebab praktik politik uang atau pembelian suara tersebut, yaitu faktor ekonomi, lemahnya hukum, politik, dan faktor mekanisme budaya. Budaya maksud saya, ada mekanisme budaya. Kalau sudah diberi itu tabu untuk menolak, tetapi kalau sudah menerima itu ada kewajiban untuk membalas pemberian itu. Nah ini mekanisme budaya ini yang kemudian dipakai ya oleh para calon itu untuk memobilisasi dukungan mereka. Semakin mendekati hari H pemungutan suara atau semakin mendekati hari atau jam atau waktu selesainya pemungutan suara, itu praktek pembelian suara itu ya semakin rentan terjadi, semakin tinggi peluangnya untuk terjadi. Nah makanya ada istilah-istilah itu tadi, serangan fajar itu adalah di pagi hari biasanya sebelum orang ke TPS atau. Mada juga menjelaskan, politik uang tersebut dapat mengakibatkan biaya politik menjadi membengkak. Hal ini akan berdampak pada timbulnya potensi tindak korupsi untuk mengembalikan modal besar tersebut. Ia menegaskan, negara tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak saja. Semua pihak memiliki peran penting untuk memberantas praktik politik uang di Indonesia. Mulai dari peserta pemilu, kandidat dan partai politik, penyelenggara pemilu, pemerintah bersama Bawaslu, hingga masyarakat sebagai pemilih. Guna menegakkan demokrasi dan mewujudkan pemilu yang jujur, adil dan bersih, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Budi Ari, mengatakan Kominfo turut mendukung sepenuhnya kampanye Hajar Serangan Fajar. Ya pasti kita dukung semua pemilu damai, jujur, adil, anti money politik. Ya. Kominfo akan menggunakan seluruh kanal informasi yang dimiliki seperti mengerahkan penggunaan videotron hingga kerjasama dengan perusahaan telekomunikasi untuk mengirimkan pesan kepemiluan ke masyarakat. Sehingga kampanye dapat dilaksanakan secara masif kepada masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 93-98, pengawasan praktik politik uang menjadi salah satu tugas kewenangan Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilihan Umum, terutama selama masa pemilu ini. Pelaksana Harian Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Puadi, mengatakan Bawaslu telah menyiapkan berbagai langkah pencegahan dan penindakan, seperti aksi pencegahan melalui sosialisasi, membentuk simpul-simpul pengawasan, hingga membuat IKP atau Indeks Kerawanan Pemilu. IKP berguna sebagai instrumen deteksi dini dari potensi kerawanan pemilu sehingga segala hal yang berpotensi menghambat pemilu dapat dengan sigap dicegah dan diantisipasi.
Nah, penindakannya dengan sanksi yang tegas. Nah, sanksi yang tegas ini kalau di Undang-Undang 7 tahun 2017 ya, ini baik administrasi maupun pidana di ketentuan pasal 278, 280, 515, 284, 523 di Undang-Undang Pidana. Tapi juga di kaitannya dengan penindakan pelanggaran administrasi yang sifatnya TSM itu bisa mendiskualifikasi itu. Bisa mendiskualifikasi pasangan calon. Puadi juga menjelaskan, Bawaslu telah menyusun strategi dalam pengawasan praktik politik uang, seperti dengan menyediakan sistem pelaporan online yaitu Sigap Lapor dan aplikasi Siwaskam atau Sistem Informasi Pengawasan Kampanye. Selain itu, Bawaslu juga melakukan kolaborasi dengan lembaga lain, mulai dari lembaga penegak hukum, PPATK, KPK. Hal ini memungkinkan adanya pertukaran informasi dan koordinasi tindakan untuk mengatasi praktik politik uang. Ia menambahkan, dibutuhkan komitmen dari semua pihak yang terlibat dalam proses pemilihan umum ini. Ia berharap dapat bersama-sama menjaga kemurnian pemilu dari praktik politik uang yang dapat merusak integritas pemilu.